Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Samara yang Allah rahmati. Salawat dan salam selalu tercurah di junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat perjuangannya kita semuanya berada dalam keadaan yang seperti sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di Masjid Samara Regensi dalam acara pengajian akbar bersama Ustaz Haikal. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir dari semuanya, baik dari rekan-rekan panitia ataupun jamaah semuanya, mari kita sama-sama mengucapkan doa dari guru kita Ustaz Haikal. Maka dari itu silakan untuk bisa merapat ke tempat duduk yang sudah disediakan dan kita akan bersama-sama menyimak wasiat dari beliau. Untuk waktu kami persilakan kepada guru kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kita cintai bersama-sama, Bapak Haikal, tepuk tangan Bapak Haikal. Muah-muah gitu ya. Dan jadi malam hari ini tema kita sudah terpantau, keluarga bersama masuk surga. Saya tertarik, Mbak, nanti silakan dikupas karena saya ikuti beliau di sosmed tuh, inti rumah tangga itu yang salah cuma laki-laki. Saya tertarik, makanya yang bapak-bapak dan calon bapak biar tahu. Jadi kalau ada masalah istri, masalah anak, itu yang salah siapa? Makanya ada pepatah mengatakan begini penelitiannya. Kalau ada seorang Anda misalnya kita laki-laki kalau berhubungan berhadapan dengan orang yang lebih tua, sebelum bicara dipikir dulu. Hitung berapa? 10 kali baru bicara. 1, 2, 3. Kalau yang dihadapi anak muda itu katanya hitungnya 10 kali. 1, 2. Baru setelah hitung 10 baru bicara. Kalau yang dihadapi anak muda, lebih muda. Kalau yang dihadapi anak lebih tua, bapak-bapak atau orang yang lebih tua dari kita, sebelum ngomong itu berapa? 20 kali baru ngomong. 1, 2. Biar kita menang 20 kali. Kalau berhadapan dengan perempuan atau istri, itu ngitung terus tapi nggak usah ngomong. Makanya begitu ya. Apa benar atau tidak? Langsung saja biar nggak penasaran, jauh-jauh dari Jakarta baru landing tadi. Nah ini kita buka kesempatan yang lebar. Kita sambut dengan meriah tamu kita, guru kita tercinta, Bapak Haikal. Kami persilakan. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tuh bergetar lihat judulnya. Bergetar lihat judulnya. Sekeluarga bersama masuk surga.
Yang gampang itu sekeluarga bersama masuk gembira lokal. Kan gampang gitu, gak pernah gitu, gak pernah gitu. Sekeluarga bersama masuk Dufan, pernah gitu. Sekeluarga bersama masuk Malioboro, saya pernah, saya bisa cerita. Ini saya nggak bisa cerita karena belum pernah ya. Tapi karena judulnya berat begini, maka kita bawakan saja dengan tenang dan santai. Sekeluarga bersama, insya Allah berharap mohon kepada Allah sama-sama bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau itu kan kepanjangan judulnya ya. Tapi apa yang Ustaz Nuri sampaikan itu betul. Ya, apa yang beliau sampaikan itu betul. Bahwa dalam rumah tangga itu pahamilah. Wahai kalau bapak pahamilah. Ya. Istri itu kodratnya dia tidak bisa salah. Betul bu? Oh, tidak bisa salah. Yang salah pasti karena Arizal pembangun akan bisa. Laki-laki itu memimpin buat perempuan. Karena pemimpin dia pasti salah. Ya Pak? Iya betul Pak. Ya Pak? Betul? Kalau istri tuang kopi, tapi dia salah tuangnya. Bukan gula, tapi garam. Yang salah siapa? Bapak, kenapa kalau garam itu gula gitu? Enggak, mungkin kiranya bercanda, tapi nggak bercanda. Karena Aisyah radhiyallahu anha salah tuang, bukan madu yang dituang, tapi cuka yang dituang ke dalam minuman Rasulullah. Yang minta maaf siapa? Rasulullah. Jadi walaupun kelihatannya bercanda, tapi beneran. Beneran. Ya Pak, minta maaf gitu. Istrimu nggak sholat, ayo, istrimu nggak sholat, yang salah siapa? Bapak kurang wibawa. Kalau bapak wibawa, pasti istri akan nurut. Bapaknya tidak wibawa. Saya takut kalau lagi bapak bubar. Karena penilaian bapak terus. Ini sebuah pengantar. Belum mulai pengajian belum. Masih menunggu yang datang. Makan banyak yang datang. Hari ini belum mulai. Masih pengantar. Kalau istri senang belanja, yang salah siapa? Yang salah siapa? Bapak, karena bapak kurang kasih duit. Betul nggak? Betul. Kalau istrinya selingkuh, yang salah siapa? Bapak. Bapaknya kurang perkasa. Bapaknya nggak wangi orangnya, keringetan. Pak, jangan kemana sebelum satu itu ya Pak. Sabar ya Pak. Nanti kita balasnya nanti kita balasnya. Ada waktunya Pak, ada waktunya. Kalau istrinya kalau kerja, kalau pergi pulangnya sore atau malam terus jarang di rumah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Bapaknya tidak memberikan kenyamanan di rumah. Rumahnya kurang dingin, kurang luas, kurang banyak. Nggak ada kolam renangnya di rumah. Udah, 4-0. Mari kita bahas lagi. Suami istri itu seperti perusahaan. Seperti perusahaan. Yang komisaris siapa? Yang direktur siapa direktur? Direktur utama siapa? Istri. Bapak itu komisaris tuh. Istri direktur. Mungkin kelihatannya bercanda, tapi tidak. Karena Rasulullah
tidak tahu Aisyah masak apa. Sering sekali dia bertanya, masak apa hari ini Aisyah? Artinya Nabi tidak ikut campur urusan rumah tangga. Berarti dikelola, dimasakin, diatur oleh Siti Aisyah. Dalam perusahaan, direktur yang mengatur. Komisaris dorong modal, yang kelola direktur. Komisaris sebagai owner, ya, kasih modal, ntar ditanya satu tahun untungnya berapa perusahaan. Yang kelola direktur. Nah, di sini paham ya, Pak? Paham ya, Pak? Paham. Artinya karena suami komisaris, istri direktur. Yang kelola harian siapa? Istri. Jadi bapak tak perlu tahu masak apa, uangnya dikasih nggak usah ditanya. Ya, tugas bapak mencari uang, tugas istri menghabiskan. Setuju? Gampang. Sebentar nanti belum masuk materi, masih tapi itu dulu. Tapi jangan lupa bapak komisaris, istri direktur. Kalau ternyata rumah tangganya berantakan, komisaris berhak ganti direktur. Mulai bapak-bapak, pas. Tapi direktur nggak bisa pecat komisaris. Tapi komisaris bisa pecat direktur. Nggak cakap nih gitu. Atau komisaris bisa direktur keuangan, direktur personalia, direktur SDM, dan direktur umum. Bisa. Untuk mengelola perusahaan yang dengan baik. Maksudnya apa? Tiba-tiba ini. Nah, kurang lebih begitulah relasinya. Ya, paham ya? Nggak jawab dia. Dan lagi kerja. Kayaknya ada nggak beres. Berjebak. Ya begitulah romantika rumah tangga. Begitulah romantika rumah tangga. Tapi sebaik-baiknya adalah orang yang lebih dulu minta maaf. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu minta maaf lebih dulu kepada istrinya. Tidak pernah tidak. Hampir setiap malam beliau selalu minta maaf. Pak, saya tanya kepada bapak terakhir minta maaf sama istri kapan? Nggak pernah ada keluar. Lebaran yang minta maaf juga. Istri yang minta maaf itu biasa, lumrah, wajar, tidak bagus, tapi harus. Enggak, itu biasa, itu harus. Bukan sebuah hal yang hebat, bukan hal yang bagus. Paham ya? Antara harus dan bagus ya. Ini gini. Sholat, dia sholat selalu satu hari pasti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagus nggak? Loh, harus. Biasa itu, wajib itu. Gimana? Biasa, wajib bagi muslim. Ya, harus itu. Yang bagus setiap sholatnya diiringi dengan rawatib. Begitu bulan Ramadan dia berpuasa 1 bulan, bagus tidak? Benar, harus itu. Itu standar muslim itu hukum begitu. Ya, paham ya? Ya. Sekarang maksudnya istri menghormati suami, bagus nggak? Biasa, lumrah, wajar, harus. Memang digariskan dalam Islam, istri menghormati suami itu biasa. Yang bagus itu seorang suami mampu menghormati dan memuliakan istrinya, itu wajar. Benar, ini parah nih. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ya, tadi melanjutkan apa yang saya ingin sampaikan. Kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu'amillahu ma sya'allahu wa quwwata illa billah.
Bismillah la khaufun alaih. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus pengurus Masjid Samara. Sakinah mawaddah warahmah. Pengurus Masjid Samara, DKM, para imam, para ustadz, para guru yang saya hormati, yang saya muliakan, dan segenap DKM dan Yayasan Samara, begitu juga kompleks Samara juga, kompleks semua penduduk kompleks Samara yang saya hormati, yang saya muliakan. Kepada yang tidak hadir atau beragama lain, saya mohon maaf apabila mengganggu acara ini. Mungkin ada di kompleks. Dan kemudian lebih khusus kepada sahabat saya, Mas Ferry. Ini Mas Ferry. Pulau Ngewanto saking Yogyakarta. Pulau Ngewanto saking Yogyakarta. Yang gitu. Mas Ferry yang saya hormati, yang saya muliakan. Di antara semua kita yang paling besar pahalanya beliau. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mempelopori satu kebaikan dan orang lain mengikuti, maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi insya Allah semuanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak lari-lari enggak apa-apa, Pak. Anak-anak lari-lari wajar, lumrah. Yang saya bingung kalau nenek-nenek lari-lari. Namanya anak-anak sunatullahnya berisik. Jadi jangan heran kalau anak berisik itu sunatullah, Pak. Para bobot, jangan pernah ngomelin anak-anak di masjid. Nanti dia nggak suka ke masjid dan dosanya turun-turun, dosanya terus-terusan abadi, dosanya menjadi dosa besar. Karena anak ini nggak mau ke masjid, diajak ke masjid nggak mau. Kenapa? Diingat dulu dimarahin robot. Jangan, ibu-ibu juga begitu. Jangan marahin anak di masjid. Ya, kalau anaknya berisik, duduk, kasih hadiah, kasih peluk atau gimana, gitu. Kalau mau marahin anak di mall, jadi kapok mall. Ya, jadi jangan biarin anak lari-lari biarin. Anak sunat mulai berisik. Kalau ada satu anak datang nggak berisik, datang duduk-dudukan khusyuk, jin jangan tuh anak. Masih berisik sunat tulahnya, apa-apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya sangat menarik. Kewajibannya ada pada orang tua. Penuhi dulu. Ini kebanyakan gara-gara salah dalam mengartikan, akhirnya disuruh anak taat sama orang tua. Betul. Tapi itu akibat. Ini saya catat sekali lagi nih. Anak taat kepada orang tua itu akibat. Anak taat sama orang tua akibat. Cari penyebabnya. Kalau dia taat, cari penyebabnya. Kalau dia kurang ajar. Rata-rata penyebabnya adalah bapak yang tidak memenuhi kewajiban yang dulu. Penuhi dulu Pak 15 hak anak ini yang membawa masuk ke surga. Anak punya hak 15. Penuhi semuanya. Niscaya anakku menjadi anak taat. Niscaya anakku menjadi anak yang berbakti. 15 hak anak yang mesti kita kasih. 1. Anak belum lahir nih Pak, masih dalam perut. Mereka berhak. Dan kewajiban bagi bapak berhak mendapatkan makanan yang halal. Kalau anak kurang ajar, anak jangan langsung salahin anak. Ini anak kurang ajar nih. Coba teliti Pak, dari mana duit yang kita terima? Ada unsur halalnya, ada unsur haramnya atau tidak? Gitu.
Kalau makannya di bakso terong haram, promosi. Kan ada letaknya halal. Kalau kopi babe haikal halal. Ya, yang lain juga halal. Jadi coba, jadi sebelum kita mencap anak kita kurang ajar, sebelum kita cap anak kita bandel, kita udah penuhi belum 15 loh hak anak lo yang harus kita penuhi. Nomor 1 ini belum lahir anaknya, belum lahir, udah punya hak dan udah punya kita tanggung jawab. Satu, halal nggak yang dikasih makan? Ada unsur haramnya nggak gitu? Bu, itu juga begitu. Belanja ke pasar halal nggak belanja ke pasarnya? Ini kelengkeng masih berapa? Belum jadi loh harganya. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa mas? Lagi nyusuin, lagi netain, tapi kamu mencoba barang haram gitu. Belum deal. Kecuali tukang bilang ibu cobain, ambil dari tangannya. Kalau umpamanya dari barang dagangan, haram itu. Makanya penuhi dulu hak anak. Ya. Itu nomor 1 loh untuk masuk surga sekeluarga. Nomor 2, siapkan nama yang terbaik. Anak berhak mendapatkan nama yang terbaik. Jangan asal-asal gitu loh kasih nama. Carilah nama kalau laki-laki, carilah nama dari Asmaul Husna yang di depannya dikasih nama Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam. Atau carilah nama yang mengandung unsur Muhammad dan berikutnya nama Nabi, Muhammad Adam, Muhammad Idris, Muhammad Saleh, Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ismail. Atau Ahmad, Ahmad Haikal, Hasan. Siapkan nama itu tuh harus nomor 2, karena nama akan menjiwai semua setiap saat. Ada pada waktu di Jakarta itu, ingat pada waktu itu ada gudang peluru meledak. Nggak lama kita di rumah sakit gudang peluru. Hampir semua nama anaknya mengandung unsur senjata. Robert Mortir, William Pistol. Beneran itu ya. Hadirin, nomor yang 3, anak itu berhak mendapatkan kalimat thayyibah persis pada waktu lahir. Jangan lahir ya perempuan, nggak boleh. Ada yang begitu bapak kan, pengen laki ya perempuan, anak baru lahir ditolak kayaknya, baru brojol dan ditolak. Anak berhak mendapatkan kalimat thayyibah pertama, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenalin itu pertama kali. Sebelah kirinya kenalin itu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenalin itu. Itu hak nomor 3. Hak nomor 4 apa? Langsung kepada ibu. Anak berhak mendapatkan minimal 2 tahun penuh disusui. Udah bapaknya jangan nyusu dulu. Hak anaknya itu 2 tahun jangan diganggu. Itulah keluarga KB alami. Karena ketika full untuk anaknya, maka hormon-hormon ovumnya tidak akan bekerja ketika mendapatkan sperma. Kedokteran yang bicara ini, tidak akan menjadi zigot. Ya, artinya apa? Selama 2 tahun full dia tidak hamil, dia fokus kepada anaknya. Semua hormon-hormonnya fokus kepada anaknya. ASI, malah kalau bisa lebih, ya, kalau bisa lebih 2 tahun setengah gitu ya, 2 tahun setengah. Udah bapaknya jangan dulu, dulu. Hak yang berikutnya, anak pertama kali berhak mendapatkan pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhak. Kita ajarin nggak itu? Apakah kita penuhi hak anak seperti itu? Jadi
yang pertama kali dikenal sama anak, jangan balonku, jangan topi, jangan. Dari orok, dari mulai dia melihat, karena anak itu merekam dengan baik. Kenalin Al-Quran, kenalin Allah. Saya gembira sekali, karena kata-kata pertama yang keluar dari mulut Aisyah anak saya, Allah. Itu kata pertama dia. Dari belum bisa bicara, menangis, ayo. Pertama kali kata-kata yang keluar dari mulutnya, Allah. Saya sampai lompat, sampai menangis, ya Allah. Saya gembira karena pertama kali dia berucap Allah. Itu yang saya doa Aisyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak itu berhak untuk semua. Pertanyaan saya pada bapak-bapak, untuk masuk surga sekeluarga, apakah telah memenuhi semua hal itu? Anak berhak selanjutnya mengenal Nabi Muhammad paling awal sebelum dia kenal artis Korea, sebelum dia kenal Barbie, sebelum dia kenal Teletubbies, sebelum dia kenal SpongeBob sebelum dia kenal siapapun dia harus kita kenalkan lagi dulu. Saya setiap malam tidur bersama Aisyah kecil, umurnya untuk dikenalkan Allah dan Nabi-Nya. Apakah kau lakukan itu? Itu loh Pak pertanyaannya. Enggak, katanya. Saya asal Nabi Muhammad orang yang baik sekali, selalu begitu. Maka ketika saya hipnosis Aisyah, apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu harapkan, yang pokoknya apa? Saya kaget dengan jawabannya. Dia menjawab dengan kalimat begini. Aisyah pengen rumah Nabi Muhammad. Nanti saya karena dia belum tahu, udah meninggal, udah wafat, belum tahu. Yang di pikirannya manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Di pikirannya idolanya adalah Nabi Muhammad. Karena dia kenal Nabi Muhammad dari umur 2 tahun. Karena saya selalu berkata Nabi Muhammad dengan baik saya. Pernah satu kisah saya, ada anak bajunya jelek, tompang camping, nggak ditemenin sama orang lain. Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad gendong, Nabi Muhammad beliin baju, dimandiin, disisirin, dibedakin. Cerita dengan gaya bahasamu. Udah cukup cerita Cinderella, udah cukup cerita putri salju, udah cukup cerita bawang merah bawang putih. Ceritakan tentang Nabi Muhammad dengan versi Anda. Akhirnya ketika dia tanya keinginan yang paling dalam, jawaban Aisyah adalah, aku pengen turun Nabi Muhammad, Pak. Aku pengen cium Nabi Muhammad. Saya orang tua mana yang nggak bersedih hati dengan jawabannya kayak begitu? Saya nggak katakan begitu. Oh itu cerita dulu, saya nggak mau bawakan dia. Saya bilang insya Allah ya. Lambat laun umurnya udah masuk SD, dia tahu bahwa Rasulullah itu masa lalu yang sudah tidak bisa lagi ditemui. Sehingga ada kerinduan. Maka sampai sekarang aku pengen ke rumah Nabi Muhammad. Selalu aku pengen lihat Nabi Muhammad. Ada pameran saya ajak, ini sendalnya Nabi Muhammad saya, ini sorbannya Nabi Muhammad saya, ini tongkatnya Nabi Muhammad saya. Kalau ini waktu ini jubahnya Nabi Muhammad saya. Sehingga dia bilang, oh, itu idolaku, itu idola saya. Begitu katanya. Pak, apakah kau lakukan itu sebagai masyarakat dalam surga bersama keluarga? Kalau belum, jadikanlah malam ini momentum untuk memperbaiki itu semua. Anak berhak mendapatkan Al-Fatihah dari bapak, jangan dari ustaz, jangan dari kiai, jangan dari habib, jangan dari guru, dari bapak pertama kali. Kenapa? Karena Fatihah diiringi seumur hidupnya. Satu hari minimal 17 kali dia membaca suratul Fatihah. Kalau dari guru, paling itu guru. Kalau dari ulama, paling itu ulama. Tapi dari bapak itu jangan sampai dalam lain. Sehingga setiap anak berkata Bismillahirrahmanirrahim dari bapak. Pahalanya ke bapak, bukan
bukan ke orang lain. Saya mah nggak mau anak saya belajar ngaji orang lain, nggak mau. Aisyah, Aliyah, Sipa, Silvi belajar ngaji dari saya. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, dari saya. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari saya. Ngaji Al-Fatihah semua dari saya. Sehingga buka Quran, saya akan mendapatkan pahala dari Allah itu. Apakah Bapak lakukan itu sebagai persyaratan berbelas keluarga? Kalau belum, masih ada waktu. Jadikan malam ini momentum untuk perbaikan itu semua. Jangan sampai anakmu bisa sholat dari orang lain. Hak anak untuk mendapatkan pelajaran sholat dari bapak. Sejak umur berapa? Dari umur 0. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dari 0 sampai mati, nggak ada toleransinya untuk sholat. Ciptakan momen terbesar-besar tapi batal karena sholat. Saya ciptakan itu sengaja di jalan tol. Aduh azan, gimana nih, gimana? Padahal saya juga nggak gitu amat. Tapi karena ada Aisyah kecil di samping saya ciptakan suasana itu biar dia paham bahwa sholat itu penting dari segalanya. Kita berhenti dulu, kami berhenti untuk sholat. Sementara yang kita bilang takut lagi, sebenarnya pulang sampai rumah, nah itu gitu. Sengaja saya ingat banget itu. Pada waktu ke puncak, saya sengaja jalan jam 11, biar tengah jalan jam 12 gitu. Bisa aja jalan ke lewat. Jadi nggak, ini menciptakan suasana itu. Mesti bisa-bisanya kita sebagai orang tua begitu. Jalan, kita azan, azan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita bersuara, berhenti kita sadar. Saya berhenti. Itu sengaja, mungkin sandiwara, mungkin drama, tapi untuk mendidik dia bahwa salat itu penting, makanya harus berhenti. Sampai sekarang begitu. Di mall, kira-kira jam 6 pulang seperempat, yuk pulang. Wah, kita di jalan, karena saya tidak keburu sore telat. Oh iya sih, biar makin banget. Kita tunggu, begitu aja sholat baru pulang. Begitu sholat pulang deh. Tuh, kan jadi enak, jadi tenang. Pulangnya nggak buru-buru, biasa. Gitu. Baru kemarin kejadiannya, ketika saya beli tiket ke Jogja nih. Baru kemarin kejadiannya, saya ngambil nomor A006. Di layar itu A005 langsung dilayani. Ada azan, kan tanggung. Kalau saya sholat lewat teman-teman ambil lagi dengan nomor lewat. Saya bilang sama Aisyah baru kemarin kejadian. Pak sholat dulu Pak. Nomor 5, apa nomor 6, nanti dipanggil. Kita berikan sholat dulu Pak, lebih penting. Ya udah, yuk, sholat di situ belok kiri di belakang dulu. Oh ya, aku dulu. Kamu kan beda, kamu di sini, kamu di sana kan beda. Oke, beda. Saya jalan, saya mundurkan, aku dipanggil. Apa ngomong? Biar Aisyah sholat. Enggak, artinya yang saya menceritakan adalah betapa sholat itu penting banget di matanya gitu. Karena didikannya masa lalu seperti itu. Ini sebagai persyaratan kalau sampai sekeluarga. Apakah bapak telah menerima 15 itu? Ini berapa sudah itu? Anak berhak mendapatkan pelajaran akhlak dari bapak. Jangan dari yang lain. Dari sholatnya ya. Ketika dia sujud kepada Allah, tahu dari mana cara sujudnya? Dari bapak. Jangan dari ustaz. Ntar kalau udah mau yang lain barulah dari ustaz. Tapi kalau umpamanya yang dasar, kenal Allah, kenal Nabi, baca Fatihah, baca kenal huruf Al-Quran, sholat, itu dari bapak, jangan dari orang lain. Karena kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anak berhak mendapatkan pelajaran semua. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Anak berhak mendapatkan pelajaran tentang pisah kamar yang baik. Anak sudah dewasa sedikit langsung pisah kamar. Anak berhak mendapat itu. Rela bapak rumahnya kecil, bapak rela tidur di luar. Yang penting anakmu tidur bisa di kamar. Jangan kebalik loh. Itu Pak, nanti diajarkan. Fatimah itu punya kamar sendiri sejak kecil untuk privasinya oleh Rasulullah SAW.
Ya, ada kan di Saudi Arabia waktu belum dibongkar, ini kamarnya Fatimah dikhususkan oleh Rasulullah. Anak berhak itu semua. Anak berhak untuk bapak antar ke sekolah, untuk kemana. Anak boleh kerja dikit berhak mendapatkan pelajaran khusus tentang yang boleh dan tidak boleh. Anak berhak dicarikan jodoh. Dicarikan jodoh, Pak. Anak sekarang tidak cari jodoh. Jangan dia nyari sendiri. Jangan maksain, tapi kita cari. Kamu mau yang mana? Gitu. Mana Ustaz Freddy? Ada ya tadi. Ini saksi barusan kejadian di restoran bakso. Ini saksi sebelah saya. Maaf, saya belum jawab. Saya lagi ngapain? Nawarin. Saya lagi nawarin seorang teman saya. Dia Habib, ya, Al-Atas. Saya balas. Dekat sekali Al-Atas dengan balas. Anaknya Al-Atas, Habib, udah kuliah. Anak saya juga udah kuliah. Tadi saya apain? Saya kasih foto nih. Nih anak gue, ini anak lo. Yuk kita jodohan. Barusan kejadian. Mohon doa yang biar cocok kedua-duanya. Ini barusan kejadian di saksi ini. Masih ada stok kan? Masih stok ada. Jadi untuk masuk surga sekeluarga diawali dengan enak loh. Kalau mas kalian waktunya cukup 8:30. Ini sebagai pengantar karena yang asik kita tanya jawab. Dan setiap yang tanya ada hadiahnya. Ya, insya Allah. Cukup 30 menit. Yang penting apa? Kita di keluarga awali Pak. Kalau bapaknya benar, insya Allah anaknya bakal nurut semua. Kenapa? Karena kami yang pastikan itu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu bihawdani au nasrani au yuhtisani. Jadi kita penuhi 15 anak haknya sampai nikah, sampai dari jodoh. Ntar bapak juga yang modalin pernikahannya, bapak juga yang cari kerjaan, begitu bapak juga yang menyelesaikan semua urusannya. Setelah itu baru dilepas, gitu ya. Nah, setelah terpenuhi 15 haknya semua, barulah insya Allah dia menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang nurut, anak yang melawan orang tua, kata-kata sudah masuk telinganya. Kenapa? Karena kita bawa pulang semua yang halal, thayyibah, dibawakan, enakan, banyakkan, gratisan bagi masyarakat. Silakan Ustaz. Ya, baik. Tepuk tangan dong. Saya jangan disalahin Pak. Ini yang minta tema Pak Ketua RT-nya sebetulnya. Ketua RT minta tema ini jadi kalau bapak-bapak merasa dihakimi ya kayak semangat saya gitu ya. Silakan Bu. Sama. Baik. Bapak Ibu nanti boleh bertanya, nanti singkat saja. Nanti pertanyaannya kan silakan ada voucher dari warung stick ya. Besok katanya bagi Eka melihat ini kan ke obong ya. Di sticknya premiumnya Mas Dedi gitu ya. Dan yang bertanya besok boleh makan siang bareng saya di stick obong. Oh, boleh ya. Ini pakai voucher. Makanan apa usah ada ya. Terus di sini gini. Jadi Bapak Eka ini pionir ya. Jadi salah satu wibawa itu kan laki-laki harus punya maisah. Nah, salah satu maisah itu beliau di Rasulullah, kata Rasulullah yang bikin orang itu jadi lebih makmur itu adalah jualan, berniaga, berdagang. Hari ini Bapak Haikal membawa produknya. Nah, pelacur aja dipromosiin. Pelacur aja promosiin. Masuk buku sama kopi gak promosiin gitu. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau bisa ke Posisi ini lagi. Iya silakan. Kopi saya tidak boleh diminum oleh orang yang belum nikah. Oh, paham ya? Paham ya? Bapak-bapak yang ganti kurang apa Pak? Paham ya? Paham ya?
Enggak wow. Yang boleh yang nanti nggak harus bapaknya, istrinya juga boleh gitu. Untuk hadiah maksud saya. Ya, jadi nanti yang berminat bisa ke belakang hubungi Mas Kadir ya, sama bukunya buka apa Bang? Coba dicek Bang. Nah, biar untuk wawasan sekaligus menambah hasanah untuk pendidikan masuk surga gitu ya. Di luar. Ya, jadi ini tentang sejarah Islam karena jangan lupakan sejarah. Nah, itu nanti bisa di belakang ada Pak Kadir, nanti bisa di sana. Baik, kita langsung ke tanya jawab. Monggo, langsung raise hand. Tangannya mana? Silakan yang tanya dulu. Satu, oke. Dua, oke lagi. Mana? Ya langsung dulu nih, silakan. Mudah. Namanya? Silakan. Jadi nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Dapat hadiah. Pertanyaannya ya Ustaz Aidan, pertanyaannya sederhana saja singkat. Masalah ini tadi yang di terus suami ya, kemungkinan saya sebagai istri juga sedikit membingungkan. Cuma bagaimana kewajiban istiqomahnya seorang suami itu bisa istiqomah menjadi suami yang baik? Apakah ada seorang istri bisa mengingatkan atau itu yang paling sudah mengingatkan, karena kami yang kami juga manusia ada kilafnya dengan itu aja. Pertanyaan ini izin Ustaz. Saya jawab dengan balik pertanyaan kepada ibu. Ibu jawab semua ya. Tes dulu ya. Betul. Betul. Salah. Jawabannya cuma dua ya. Jawab pertanyaan saya dengan cepat dan tepat, tanpa menunggu, tanpa mikir-mikir. Semuanya ya. Suami saya di rumah suka marah-marah, betul nggak? Ulangi. Yang kompak. Bilang betul salah bilangnya ya. Suaminya di rumah suka marah-marah. Salah. Sebenarnya banyak yang salah. Saya bingung kalau orang jawab masih betul. Sudah berapa kali ikut Maulid Nabi Muhammad? Sudah berapa lama banyak baca sejarah Nabi Muhammad? Kalau masih marah-marah di rumah, jangan ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad ya. Pak, yang nggak boleh marah-marah itu bapak. Kalau istri boleh. Tidak percaya? Baca di kitab Khalid Muhammad Khalid, judulnya Khalifatul Rasulullah, babnya bab Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab ini yang omongannya kagak ada salahnya, yang setan lari daripada dia. Nabi yang bilang, inna syaitanu la yafiru min diri Umar. Sesungguhnya setan lari iblis daripada Umar. Masalah Umar pada tidak masalah setan pada akhir. Setan nggak bakal jalan di gang kalau di ujung gang ada Umar kata Nabi. Di ujung jalan aja nggak berani setan, dia pilih jalan yang lain. Masalah setan pada akhir dan mencari setan di jalan yang lain kata Nabi. Saking hebatnya Umar. Waktu beliau jadi khalifah, Amirul Mukminin. Suatu ketika ada seorang bertanya, gimana kalau Umar bin saya ingin maju dengan keluarga saya? Sahabat menjawab, oh di sana rumahnya.
Kenapa? Kata sahabat itu, istri saya di rumah suka marah-marah. Istri saya galak sekali. Saya meminta pendapat Umar bin Khattab. Apa yang mau saya lakukan? Apakah menceraikannya? Apakah meninggalkannya? Apakah saya ingin pendapat minta nasihat dari Umar bin Khattab? Oh, di sana rumahnya. Jalanlah orang itu kepada Umar bin Khattab. Sampai setiba rumahnya dia mendengar kalimat itu. Dia ngintip ke dalam dan dia pulang tidak jadi lagi. Ketemu lagi. Loh, kenapa kamu nggak jadi minta maaf? Nggak jadi minta nasihat sama Umar bin Khattab? Nggak jadi, kenapa? Karena aku melihat dan mendengar istrinya lagi marah-marah dan Umar diam sebelum marah. Nggak jadi dia minta nasihat sama Umar. Kenapa? Lagi dia aja lagi marah-marah sama Umar. Nah, wanita luar biasa. Umar yang galak begitu dimarahin, Umar diam. Ya Pak, begitu kalau istri lagi marah-marah. Ya. Jangan jawab, Pak. Jangan jawab. Ya, iya. Itu aja terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ya Pak, Ibu. Jadi pertanyaannya Bu, jawabannya adalah tentu Ibu boleh mengingatkannya. Tapi mengingatkannya di lain tempat, di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan. Jangan di tempatnya bersangkutan. Yang Ibu lakukan kalau suami itu brengsek, pulang malam mabok, nauzubillah, nauzubillah. Bahkan pulang malam mulutnya bau minuman, bahkan dia nggak sholat lagi. Yang Ibu lakukan adalah, dengerin, umatnya Nabi Musa banyak nggak? Tugasnya Nabi Musa ngapain? Mengembalikan umatnya ke jalan Allah. Tugasnya Nabi Ibrahim ngapain? Mengembalikan umatnya ke jalan Allah. Tugasnya Nabi Isa ngapain? Mengembalikan umatnya ke jalan Allah. Tugasnya Nabi Muhammad ngapain? Mengembalikan umatnya ke jalan Allah. Ibu tugasnya cuma satu, mengembalikan suami ke jalan Allah. Jadi ketika dapat suami yang kayak begitu, tengoklah ke langit, ya Allah, aku terima ujian ini, aku terima tugas ini, karena Kau pula yang takdirkan aku berjodoh dengannya, maka aku terima ini dengan segenap tugas tanggung jawab dan keikhlasan dan keridhaan. Aku akan kembalikan dia ke jalanmu. Bantu ya Allah, akan aku ajak dia kembali ke jalanmu. Gitu. Zikirin, doain, ruqyah, tiup airnya, bikinin kopi dengan air doa yang Ibu sampaikan. Bangun tengah malam, bacakan ayat kursi, kulhu al-falaq anas, tiupkan di airnya, tiupkan di kepalanya, dan kedengeran. Itu kuning buah, gitu. Pelan-pelan, halus, silent, kedengeran. Insya Allah Bu, Allah pasti bantu. Kenapa? Dalilnya dari Allah juga. La yukallifullahu nafsan. Ibu, Ibu gak bakal dikasih beban oleh Allah kecuali sekedar kesanggupan Ibu. Suami Ibu namanya siapa? Bagus. Siapa namanya? Trianto. Bu, percayalah, di dunia ini tidak ada yang sanggup membenarkan Trianto kecuali Ibu. Karena apa? Karena memang dia terpilih untukmu. Harusnya Ibu bisikin dia dengan kata-kata, kamu begitu berarti menghentikan mati selamanya. Gitu. Nanti Mas Trianto balesin, waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar. Itu sebuah lagu yang dinyanyikan tentang
itu jadi enak keluarga asik bercanda aja Ibu ya. Seperti kemarin kami hanya lemparkan senyum gitu kan. Bisa kamu Mas Heru deh. Thank you. Mana tadi? Ya. Tadi kalau kira Nah itu yang ada di kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz Haikal. Saat ini itu kan kalau kita lihat perkembangan zaman sangat maju, di mana teknologi itu kan ya bisa sebagai teman, bisa juga sebagai musuh. Nah, pada saat kita anak kita dalam perkembangan, terutama pada saat remaja, nah itu minta masukannya dari Pak Ustadz Haikal adalah bagaimana kita membimbing atau mendampingi anak-anak kita di zaman sekarang ini. Nah, teknologi adalah sebuah teman tetapi tidak menjerumuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa yang mau pulang anak-anak? Mau pipis. Oh, Bibi. Ini Pak. Yang ditonton aja ya. Anak Bapak lagi main TikTok. Lagi isi konten. Lagi live. Pas azan maghrib. Bapak baru pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anaknya diam. Bapak bicara. Masih main TikTok. Azan sudah sampai. Hayya sholat, masih main TikTok. Apa yang Bapak lakukan? Kan banyak soal ini kan. Apa yang Bapak lakukan? Diputus. Diputus. Ada lagi? Hah? Sita HP-nya. Marahin. Dia lagi mau yang satu itu pertama Pak, anak dua lagi naik mobil izin. Yang lain. Ikut main. Mungkin itu dianggap ajaran bercanda, tapi kalau nyari sesuai hadis Nabi dia itu. Mungkin saya dibully, tapi saya nggak takut. Saya punya dasar, saya punya patokan. Gini Pak, Bapak mati internetnya, Bapak ambil handphonenya, anaknya bilang apa? Kira-kira? Marah. Awas kamu, marah Bapak. Marah kemudian. Gak boleh main handphone lagi. Dia boleh ketakutan sama Bapak. Oke? Dia sholat dengan sangat terpaksa. Dia sholat dengan sangat nggak suka. Dia sholat dengan sangat terpaksa dan benar-benar dia nggak suka. Lama-lama dipuji sholat gara-gara Bapak. Besokannya. Begitu lagi pas azan Bapak pulang. Anakku berkata apa? Marah. Bapak pakai pulang. Betul tidak? Kita pernah jadi anak-anak. Makanya kita tahu. Betul tidak? Makanya Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Qatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong sama anak itu sesuai dengan kadar akalnya. Dia lagi main apa? Sesuaikan. Lagi main, ikutan main, bercanda, ketawa. Biasa nangis sambil nangis. Ketawa, bercanda-canda. Sudah. Rasakan udah azan. Iya. Kita sholat dulu, kita main lagi. Oke, begitu Pak. Makanya lu mesti lebih jago dari anak pemimpin.
Itu baru bisa. Ikuti dan tarik dia. Ini strategi komunikasi Nabi Ibrahim, Pak, kata petanggung. Nabi Ibrahim kata Rasulullah nggak pernah nyembah bulan, nggak pernah nyembah berhala. Dia orang yang lurus dan tauhidnya lempeng dari kecil. Lalu kenapa Al-Quran menyatakan dia nyembah bulan, nyembah berhala, nyembah matahari? Itu negosiasi, Pak. Bapak baca di tafsir Ibnu Katsir. Itu negosiasi cara Nabi Ibrahim menggeret orang-orang itu. Orang itu semua nyembah berhala. Nabi Ibrahim bilang, ya berhala kecil yang hebat dong, tuh lihat tuh bulan. Itu kan terjemahannya. Ya bulan itu. Tuh lihat itu Tuhan, bukan ini. Itu dalam rangka negosiasi, dalam rangka diskusi untuk mematahkan pendapat itu. Karena kalau langsung bilang, gak boleh nyembah ini, gak bisa begitu. Ini aja. Oh iya, ya nyembah bulan. Ternyata bulan hilang. Nah, ini Tuhan, ini matahari lebih gede nih. Cuma matahari aja. Malam hilang lagi. Baru dibilangin, kita sembah yang menciptakan bulan dan matahari. Ikuti saya. Ini wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi itu cara dalam ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Hal pertama untuk mengalahkan pendapat lawan adalah mirroring. Mirroring itu kita sama. Saya teringat waktu itu saya terapkan kepada Aisyah yang demen banget Barney. Tahu Barney ya? Tahu gak Barney? Barney, I love you, you love me, we are happy family, it is great. Tahu kan Barney kan? Dia demen banget Pak. Saya dukung, saya beliin bonekanya ada sampai sekarang. CD-CD-nya semua saya beliin dulu kan pakai CD. Setel CD di TV. Saya pulang maghrib Pak, dia masih nonton Barney Pak. Saya duduk sama dia, ketawa-tawa bercanda-canda sama dia. Sekarang Papa ya, I love you, you love me. Sekarang kamu, we are happy family with great bika. Papa lagi, I love you, oh, I love you, I love you, you love, I love. Gak bisa Pak, ketawa-tawa, timbuk-timbukan bantar aja. Perasaan tadi udah azan. Oh iya Pak, kita salat dulu yuk, tadi kita nyanyi bareng lagi yuk. Jadi yang begitu Pak, Bapak bolehin dia main TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, tapi Bapak harus tahu apa yang dibuka, apa yang dilihat. Jangan sampai terjerumus hal yang haram. TikTok boleh Pak, kalau yang Bapak lihat Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi Somad, iya betul, Ustaz Khalid Basalama, iya betul, lihat semua begitu hebat. Gus Baha, Kak Nun, itu luar biasa. Iya gitu. Ntar TikTok akan mengarahkan kebuka lagi yang kayak begitu. Oke Pak? Jangan dia di stop, ditekan. Nanti dia gembira sekali kalau Bapak pergi dari rumah. Kenapa? Nggak ada yang ngawasin. Gitu ya. Jaga sahabat menjaga. Tinggal 10 menit. Ya. Saya tanya Pak Bagus itu vouchernya berapa? 25. Jadi kan nggak mungkin ada 5 pertanyaan. Jadi nanti 35 voucher. 35. Kalau ini malah klasternya pembagiannya kita serahkan ke Bapak aja dan dari sini ya. Dari negara ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ada apa Pak? Oh, Ibu ya, silakan Bu yang terakhir. Silakan. Bisa maju Bu. Silakan. Alhamdulillah. Baik, ada nggak? Di situ ada nggak? Ya, salam monggo. Nanti satu lagi terakhir ya.
ada perbedaan kalau menjadi anak laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, ada batasan waktu. Kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya sampai batas. Apakah ada batasnya atau tidak? Terima kasih. Itu saja. Bagus banget pertanyaannya. Bu, salah satu penyebab daripada LGBT, salah satu penyebab LGBT adalah bapak dan ibu yang menyamakan pola pendidikan laki dan perempuan. Jadi orang tuh mesti beda. Anak wanita tuh kasih baju pink, kasih baju ungu. Anak laki itu bajunya hitam, putih, merah, hijau. Anak perempuan tuh kasih polkadot. Anak laki itu batik, apalagi batiknya paradise. Masuk ke barang. Gitu. Anak perempuan tuh kasih pink gitu, sepatu, bedain. Anak perempuan kasih boneka, anak laki kasih bola. Anak perempuan kasih alat make up, anak laki kasih layangan. Kenapa dia mesti bedain? Tumbuh ntar kita yang tanggung jawab. Tak boleh disamain. Kalau perlu sendok piring garpunya dibedain di rumah. Ini punya adik, ini punya kakak, ini dan manggilnya pun gitu. Manggil yang perempuan kayak saya, gitu aja, buat adik, gitu. Yang laki, woi mana jagoan bapak, gitu, hebat, gitu. Ya, jadi mesti dibedain, memang dibedain. Tak boleh ada, memang harus, bukan boleh apa tidak. Sampai kapan bu? Sampai meninggal dia. Jangan bilang kita sebagai orang tua jangan ikut campur anak kita. Salah. Sebagai orang tua, nih dengerin, teruslah ikut campur sampai dia meninggal. Karena sampai kapanpun dia tetap anak kita. Walaupun usianya sudah 50 tahun, saya usia 45 tahun masih demi Allah masih disuapin makan sandwich saya kalau datang ke rumah. Disuapin 45 tahun masih disuapin. Kenapa? Karena dia tetap orang tua kita sampai kapanpun. Kalau ikut campur lah, jangan menentukan. Ikut campur dalam mengarahkan, ikut campur dalam menasehatkan, jangan memaksakan kehendak. Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail alaihissalam, ini anak kecil yang mungkin diputuskan oleh bapaknya, tidak. Nabi Ibrahim minta pendapat ketika Allah berikan ilham untuk menyembelih anaknya, nggak langsung menyembelih. Mazara'yuk, apa pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim oleh Ismail. Lalu Ismail berkata, ya abatik al-matu'man, wahai ayah perintahkan, jalankan apa yang Allah perintahkan. Tuh. Jadi dialog itu perlu. Ayah jangan menentukan, tapi mintalah pendapat anak. Gitu. Ya, paham ya? Ikut campurlah terus, nasihatlah terus, bimbinglah terus, arahkan terus, dan sering Al-Quran dan hadis. Itu yang mesti kau lakukan. 5 menit lagi, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir monggo Bu, yang ini Mas Adam, satu lagi terakhir Master. Monggo. Ini aja, mana dia? Oh, maju. Izin bertanya, kalau tanya ibu-ibu sama bapak-bapak, di sini saya bertanya sebagai ayah. Kalau misalnya kan tadi ada 15, Ini anak muda ini. ada 15 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kalau misalnya kita sebagai anak menyebut kayak bapak harus kayak ini, ibu harus kayak ini, terus biasanya orang tua tuh suka bilang ibu bapak sibuk kerja buat kamu sama adik gitu kan. Saya kita sebagai anak menyebut orang tua yang seperti itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ini anak perempuan banget itu ya. Ayah kerja, ibu kerja, anak minta waktu untuk ditemani, untuk apa? Ayahnya berjawab, ayah tuh nggak pulang tuh karena kerja.
dari kerja itu cari uang tuh buat kamu gitu ya. Anak mesti gimana? Inilah yang jawabannya gampang-gampang susah dan saya terus terang tidak sanggup untuk menjawabnya. Karena itu yang sering dituntut oleh Aisyah. Jadi ini ada seorang guru yang luar biasa, tidak mengada-adakan jawaban kalau tidak bisa menjawab. Beliau speechless kenapa? Karena beliau ternyata kalau mau jawab nanti mesti anaknya saya sudah telepon apa pak pergi terus. Gini ya, Kalau keluar kota kayak begini, hati saya tertiris-tiris. Tapi karena undangan saya harus penuhi. Hati saya tertiris-tiris itu ada lebih 4 kali 5 kali Aisyah kemudian apa ke Jogja ya. Iya. Apa ke Jogja ya? Apa ke Jogja ya? Sama aja apa ke Jogja ya. Dia tuh pengen tinggal ikut yuk langsung mau gitu. Karena dia senang ke Jogja. Tapi saya nggak sanggup ngajakinnya gitu. Akhirnya ya saya bilang akhirnya apa ke Jogja itu sama Mas Kan sama Pak Kadir, Mas Wira, Mas Wisnu, Mas Rami. Nggak bisa tidur di mana. Terus saya tertangguh kalau buka video. Jadi lagi mula Aisyah cuma 1 hari karena saya Sabtu khusus gitu. Aisyah hari Senin udah mulai PKR lagi. Ya udah maka jalan dulu ya. Ya itu yang kasar jawab ya. Ya, kadang-kadang kita kurang waktu sama anak kita dengan kurang waktu sebagai orang tua. Anak saya udah kuliah tapi ya tetap aja kurang waktu gitu ya. Karena kalau pulangnya kalau kali kita peluk itu anak kita bilang bisikin gitu ya. Nah, kita ya. Ya. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan anak-anak dari Pak Haikal tidak kesabaran, mudah-mudahan juga berkesabaran karena memang beliau milik umat bukan milik keluarga saja. Dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan beliau dan keluarga di surga kita bersama. Baik, vouchernya lebih baik di tadi kan yang nanti dikasihkan ya. Terus lasta nanti di gimana Pak Bagus di bawah fotonya ya, nanti jelajah permainan aja sama Pak Bagus ya. Baik, nanti untuk kuis-kuis jangan kemana-mana. Terus saya tahu ini Animo ingin pada foto dengan BBK. Kalau foto agar efektif, efisien, nanti tidak satu-satu, kita atur dulu barisan ibu-ibu dulu. Yakin aja.